Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, ratusan jenderal tingkat tinggi di menara kota, menghadap Tan Yun, berlutut dengan satu lutut, bawahan ini melihat Tuan Zushen. Segera setelah itu, semua perwira dan pria di kota tentara Long Qiao menatap Tan Yun, bersujud di tanah dan menyerah, paduan suara teriakan bergema ke langit, ketuk leluhur. Bagus, semua bebas, Tan Yun tersenyum puas, Baiki membuka gerbang kota dan mengikuti komandan ke kota militer berikutnya, ucap Tan Yun. Bawahan patuh, Baiki dengan hormat memimpin perintah, dan suara tua itu terdengar, buka gerbang kota, dan seluruh pasukan akan meninggalkan kota, ucap Baiki. Bom! Dengan suara keras, gerbang kota jutaan kaki perlahan terbuka. Kemudian, Baiki memimpin pasukan untuk meninggalkan kota tentara Long Qiao dan berdiri di bawah Tuo Bai Yingying. Bawahan telah melihat Komandan Agung, ucap Baiki melirik Tuo Bai Yingying dan membungkuk dalam-dalam. Tuo Bai Yingying menatap Baiki dan berkata, suatu hari kamu akan mengetahui bahwa keputusanmu hari ini benar. Setelah itu, Tuo Bai Yingying berkata tanpa ragu, ayo pergi dengan seluruh pasukan, ucap Tuo Bai Yingying. Setelah itu, Tuo Bai Yingying memimpin pasukan Hongmeng hampir 18,1 miliar, dan butuh 18 hari untuk tiba di luar kota pasukan Liu Yun. Baiki meminta Tuo Bai Yingying secara aktif, menjadi pelobi, dan masuk sendiri. Setelah hanya 6 jam, Wang Anxi, wakil komandan kota militer Liu Yun, membuka gerbang kota dan memimpin pasukan 50 juta untuk berjalan keluar dari gerbang kota. Kemudian, Tuo Bai Yingying memimpin pasukan Hongmeng ke kota berikutnya, yaitu kota Angkatan Udara Zhang. Beberapa hari kemudian, Tan Yun datang ke kota militer Liu Yun dan menemukan bahwa gerbang kota terbuka, tidak ada seorang pun di kota, dan tidak ada darah di kota. Bai Yingying pergi ke kota Angkatan Udara Zhang. Dengan senyum seperti angin musim semi, Tan Yun terbang ke kota tentara Liu Yun, datang ke kedalaman kota, mengorbankan spar dewa ruang angkasa, dan mulai mengisi celah di penghalang. Setelah 12 hari, Tan Yun mengisi celah dan terbang ke Zhang Air Force City. Setelah 6 hari, ketika Tan Yun hendak tiba di kota Angkatan Udara Zhang, dia mendengar gelombang pasang kutukan datang dari kota Angkatan Udara Zhang dari jauh. Baiki, kamu pengkhianat, semua pengkhianat harus mati. Aku beritahu kamu, kita tidak akan pernah menyerah, bajinganmu seperti menghancurkan formasi pertahanan. Masih ingin kami menyerah, bahkan jika leluhurmu Hongmeng berlutut di depan kita dan memanggil kita kakek, kita tidak akan setuju. Hahaha, kamu salah, dewa leluhur Hongmeng awalnya adalah cucu kita, Kuek. Di kehampaan di luar kota, Sue Zian memegang pedang ilahi, tubuhnya gemetar karena marah, dan dia berteriak, kamu bajingan. Setelah pertempuran besar pecah, bibi ingin kamu terlihat baik, ucap Sue Zian. Para prajurit di kota tertawa jahat, cek-cek, gadis kecil itu sangat galak, itu membuat kami takut setengah mati, hahaha, datang dan menemani paman. Hahaha, kamu tidak bisa menangani kami sendirian, gadis kecil, mengapa wanita cantik di sampingmu tidak berkumpul? Pada saat ini, tidak hanya Sue Zian yang gemetar karena marah, tetapi Zenji dan Zi di sampingnya. Hal yang sama berlaku untuk Putri Qing, Huixin, Luxue, Bai Lianer, dan Mu Zhen. Aku sangat marah, ucap Sue Zian. Ketika Sue Zian sangat marah hingga giginya terasa gatal, sebuah suara penghiburan datang dari belakangnya, jangan marah pada Zian, kakak ipar akan melampiaskan amarahmu untuk kamu nanti, ucap Tan Yun. Kakak ipar, Sue Zian tiba-tiba berbalik, menatap Tan Yun yang terbang, menunjukkan kegembiraan yang kuat di matanya yang indah. Temui dewa leluhur, tentara Hongmeng bersujud pada Tan Yun. Tidak ada upacara, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun meminta semua orang untuk bangun, Tan Yun datang ke sisi Sue Zian, melihat ribuan jenderal di menara, matanya menjadi lebih dingin. Dewa leluhur Hongmeng, wakil komandan ini memberitahumu. Wakil komandan kota Angkatan Udara Zhang, sebelum dia selesai berbicara, ekspresinya tiba-tiba lamban, tetapi Tan Yun yang menggunakan mata surgawi Hongmengnya. Buka gerbang kota untukku, ucap Tan Yun tidak ragu lagi. Iya, wakil komandan menjawab, dan ketika dia hendak membuka gerbang kota dengan token,
seorang marsekal di menara kota berteriak dengan suara serak, "Semuanya, tutup matamu, jangan dikendalikan oleh leluhur Hongmeng," ucap seorang marsekal. Marsekal menutup matanya, dan meludahkan pedang ilahi dari mulutnya, dengan percikan darah, menusuk dari belakang kepala wakil komandan, dan menembak keluar dari antara alis. Plop, wakil komandan jatuh dan meninggal di tempat. Hahaha, ahaha, Marsekal menutup matanya dan melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menutupi Tan Yun, mengutuk, "Tan Yun, aku akan meniduri ibumu. Sudah kubilang, semua prajurit di kota angkatan udara, kita tidak akan menyerah." Juga, formasi pertahanan yang hebat ini secara pribadi diatur oleh raja leluhur kita lebih dari 10.000 tahun yang lalu, bahkan jika kalian semua diserang dengan paksa, tidak akan ada fondasi berusia 300 tahun. Itu tidak bisa hancur. Jika kamu ingin menyerang kota angkatan udara kita, itu mimpi, ucap marsekal itu. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening. Saudaraku, sepertinya ayah dari Changsun Xuanqi tidak mati di alam semesta terakhir, Tuoba Yingying berkata. Juga, ketika kita pergi ke kota militer tertinggi sebelumnya, kami tidak menemukan Changsun Pengkun, jadi itu tampaknya Changsun Pengkun tidak duduk di kota Dewa Kaos, tetapi bersembunyi di kota tentara tertinggi, ucap Tuoba Yingying. Iya, mata Tan Yun berkedip, dan dia bersuara, Raja Iblis Agung, Changsun Xuanqi, dan aliansi Gongzihan, pasti ada kecurigaan di antara mereka. Menurut pendapat saya, Changsun Pengkun harus berada di kota militer tertinggi, di jantung Changsun Xuanqi. Begitu alam Dewa Hongmeng rusak dan membunuh saya, ayahnya akan keluar dan menghalangi iblis di samping dari Master Iblis Agung, ucap Tan Yun. Tepat ketika Tan Yun dan Tuoba Yingying berbicara tentang transmisi suara, marsekal di menara kota memarahi, "Nama keluarga adalah Tan, Marsal ini memberitahu Anda." Tanpa menunggu kata-kata orang ini, seorang pemuda di belakang Tan Yun memegang palu gelap, mengaum. Segera setelah itu, pemuda itu berubah menjadi Raja Beruang Naga Tianluo, setinggi 10.000 kaki, memegang sepasang palu raksasa dan bergegas menuju formasi pertahanan besar di luar gerbang kota. Bang! Pada saat itu, seluruh formasi pertahanan bergetar hebat, menakuti Marsal di menara. Aku bilang, ketika formasi pertahanan terbuka, aku akan membunuhmu dengan palu. Setelah Marsal menstabilkan tubuhnya, dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata sambil mencibir, "Beruang bodoh," ucap marsekal itu. "Tidak, Anda memarahi saudara Long Qiong," ucap Xiao Bai yang mengenakan gaun putih, berubah menjadi binatang suci liger dan harimau setinggi 8.000 kaki, dengan taring ganas dan sepasang pupil raksasa menunjukkan niat membunuh yang kuat. Bas! Pada saat ini, lengan Tan Yun menari-nari dengan cepat dari dadanya. Untaian Divine Power terus-menerus keluar dari lengannya, dan sebuah totem Divine Power dengan cepat dipadatkan dari kehampaan. Totem kekuatan ilahi sangat besar, dan dalam untaian kekuatan ilahi yang menggeliat, sebuah kuali raksasa dengan 9 botol dan beberapa ratus kaki ditarik. Tan Yun melihat formasi pertahanan dan berkata sambil mencibir, "Formasi perlindungan kota Jiuding belaka, Anda ingin menghentikan saya juga, buka untuk saya," ucap Tan Yun. Segera, 10.000 Zhang Divine Power Totem ditangguhkan pada formasi perlindungan kota, di luar gerbang kota kuali botol raksasa terbang keluar dari totem kekuatan suci seolah-olah hidup kembali, dan menabrak formasi pertahanan yang hebat. Segera, apa yang terjadi selanjutnya membuat semua jenderal di menara ketakutan. Boom, boom. Segera, dengan 9 suara keras yang mengejutkan, 9 kuali raksasa di totem kekuatan suci bergegas keluar dari totem dan membombardir formasi pertahanan satu demi satu. Segera, formasi pertahanan besar di gerbang kota meledak dengan keras. Bagaimana ini bisa terjadi? Marsekal di menara sangat ketakutan sehingga dia gemetar, dan para jenderal di belakangnya juga pucat dan putus asa. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Tan Yun akan menembus formasi pertahanan dengan begitu mudah. Pada saat yang sama, mereka tahu bahwa jika formasi pertahanan rusak, itu berarti mereka tidak jauh dari kematian. "Nenek beruang, hancurkan untukku," ucap Raja Beruang Naga Tianluo yang tingginya 10.000 kaki, menerima beban terberat, dan membanting palu raksasa, "Bang!" Saat itu menghancurkan gerbang kota, itu naik ke langit dengan sepasang palu raksasa dan menyapu menara kota. "Kamu orang tua sialan, baru saja berani memarahi tuanku,
aku menghancurkanmu, ucap Raja Beruang Naga Tianluo memancarkan aura tirani dari binatang yang saleh, dan dia menginjak-injak ratusan jenderal sampai mati dengan satu kaki. Pada saat yang sama, dia mengayunkan palu raksasanya, membanting marsal alam dewa atas di bawah. Kecepatannya sangat cepat sehingga marsal para dewa atas tidak bisa mengelak sama sekali. Tidak, boom, jeritan marsekal berhenti tiba-tiba, dan tubuhnya dihancurkan menjadi ampas daging dengan palu. Pada saat ini, Tuoba Yingying di luar gerbang kota, memegang pedang ilahi, mengarahkan pedang ke gerbang kota, dan suara dingin terdengar. Seluruh pasukan mematuhi perintah dan mulai membantai kota, biarkan orang yang mempermalukan ini komandan mati, ucap Tuoba Yingying. Dengan perintah Tuoba Yingying, pasukan Hongmeng mulai mengalir ke kota Angkatan Udara Zhang seperti air pasang. Di kota Angkatan Udara Zhang, lebih dari 50 juta tentara, kebanyakan dari mereka panik, terbang ke kedalaman kota, mencoba melarikan diri. Ada puluhan juta tentara dan prajurit, kaki mereka gemetar di tanah, dan mereka terus bersujud dan berteriak. Tuan Dewa Leluhur Hongmeng, tolong selamatkan hidupku. Tuan Dewa Leluhur Hongmeng, kami menyerah. Tuan Komandan, kami tahu itu salah, kami tidak harus memarahimu, dan tolong angkat tanganmu untuk menyelamatkan hidupku. Komandan utama, selamatkan hidupku. Suara-suara para prajurit di kota Angkatan Udara Zhang berlama-lama di telinganya. Tuoba Yingying memegang pedang ilahi dan mengambil langkah maju di udara memasuki kota. Ekspresinya acuh tak acuh dan menakutkan, dan dia memerintahkan, bunuh semua orang ini untuk komandan ini, ucap Tuoba Yingying. Mengikuti perintah Tuoba Yingying, kekuatan pasang surut Hongmeng melahap para prajurit yang berlutut dan memohon belas kasihan, dan setelah membunuh mereka semua, segera membunuh tentara yang melarikan diri ke kedalaman kota. Langkah ilahi Hongmeng. Bayangan Tan Yun sering berkedip di kehampaan, dan dalam beberapa napas, dia menembak ke celah di alam dewa di kedalaman Zhang kota Angkatan Udara. Dia membalikkan punggungnya ke celah besar di penghalang dan menatap tentara kota Angkatan Udara Zhang yang melarikan diri ke arahnya. Suara musuh-musuh ini memarahinya sebelum berlama-lama di benaknya. Mata Tan Yun sedikit menyipit, dan kemarahan di hatinya. Mata mengamuk, tentara lebih dari 40 juta, menatap Tan Yun di kekosongan di depan, sangat ketakutan sehingga dia tiba-tiba berhenti terbang, dan saat ini di langit di belakang, pasukan Hongmeng mengejarnya. Kepala Wakil Marsekal, menatap Tan Yun, segera berlutut di udara, bersujud dan berkata, Tuan Dewa Leluhur Hongmeng, kami menyerah, tolong maafkan saya, ucap Wakil Marsekal itu. Baru saja Anda menghinaku, jika aku memaafkan Anda sekarang Tan Yun hilang. Tan Yun berkata dengan tegas, Zixin, Binger, bunuh dia untukku, ucap Tan Yun. Baik Tuan, dengan suara dingin dan menyenangkan, bayangan biru es muncul dari telapak tangan kiri Tan Yun, Binger tiba-tiba berubah menjadi nyala es Hongmeng sejuta kaki, seperti gelombang di langit, menelan pasukan musuh di depan. Ah, dingin sekali, lari, dalam teriakan serak, pasukan musuh bubar dengan tergesa-gesa, tetapi pada saat ini, aura dingin Hongmeng Bingyan telah menyelimuti jutaan prajurit ilahi, dan prajurit ilahi ini hanya dalam aura dingin, itu berubah menjadi patung es dari kehampaan. Segera, api es Hongmeng melahap jutaan prajurit surgawi yang berubah menjadi patung es. Prajurit surgawi ini meleleh menjadi ketiadaan dalam sekejap mata, seolah-olah mereka tidak pernah muncul dalam kehampaan. Tidak, pada saat ini, api Hongmeng, yang sudah berada di peringkat dewa leluhur yang sama dengan Hongmeng Bingyan, muncul dari telapak tangan kanan Tan Yun, berubah menjadi raksasa sejuta kaki, dan dengan cepat membakar seorang prajurit terkenal. Hanya dalam 3 napas, api Hongmeng dan api es Hongmeng memusnahkan puluhan juta musuh. Pada saat ini, lebih dari 20 juta tentara surgawi yang tersisa, yang melarikan diri dengan putus asa dari langit, telah dikelilingi oleh tentara Hongmeng. Tidak ada keraguan bahwa mereka lemah dan menyedihkan di hadapan tentara Hongmeng. Bunuh! Bunuh mereka semua! Bunuh! Tentara Hongmeng menjerit memekakkan telinga, melambaikan pedang dewa dan tombak dewa ke lebih dari 20 juta musuh, menembaki dan membunuh mereka. Tekan, hembus, tabrak, lempar. Pada saat ini, darah memercik ke kota Angkatan Udara Zhang, dan mayat-mayat itu berjatuhan. Saat berikutnya, kota Angkatan Udara Zhang dipenuhi dengan darah dan mayat seperti gunung. Dalam waktu singkat berikutnya,
tidak ada prajurit di kota angkatan udara Zhang yang selamat. Tan Yun memandang Ying Ying dan berkata dengan sungguh-sungguh, Ying Ying, setelah pergi ke kota militer berikutnya, padatkan adegan yang terjadi di sini menjadi gambar memori dan tunjukkan kepada orang lain di kota militer. Biarkan mereka tahu konsekuensi dari tidak menyerah dan mempermalukan pasukan Hong Mengku, ucap Tan Yun. Tuoba Ying Ying mengangguk dan berkata, oke, saudara, ucap Tuoba Ying Ying. Baiklah, kamu pergi ke kota militer berikutnya terlebih dahulu, dan aku akan mengisi celah di alam dewa di sini, dan aku akan pergi menemuimu. Kata Tan Yun. Tuoba Ying Ying menjawab, lalu berbalik untuk melihat tentara Hong Meng dan berkata, seluruh tentara ada di Shenzhou dan menuju ke kota militer berikutnya, ucap Tuoba Ying Ying. Mendengar ini, para komandan tentara masing-masing mengorbankan Shenzhou, membawa lebih dari 18,1 miliar, tentara-tentara melaju keluar dari kota angkatan udara Zhang dengan cara yang perkasa, dan menghilang di ujung langit dengan kecepatan tinggi. 4 tahun telah berlalu seperti anak panah. Hari ini, tentara Hong Meng di pihak Tan Yun telah berhasil menembus 56 kota militer di alam Dewa Kaos. Jumlah pasukan musuh yang menyerah mencapai 2 miliar. Hari ini, tentara Hong Meng di pihak Tan Yun telah meroket dari 18 miliar menjadi 20 miliar. Pada saat yang sama, tentara Hong Meng di pihak Xuan Yuanru dan Yuyan telah menembus 30 kota militer di alam Dewa Siyuan, dan bersama dengan tentara musuh yang menyerah, tentara Hong Meng kini telah mencapai 21 miliar. Xuan Yuanru mahir dalam pil, formasi, peralatan, dan jimat. Kecuali kota militer yang menyerah dari alam Dewa Siyuan, dia menerobos formasi pertahanan kota militer lain yang tidak menyerah. Dan Ling Tong juga akan mengisi celah di penghalang alam Dewa Siyuan di kedalaman kota militer, dan mengisinya dengan spar Dewa Ruang. Waktu seperti panah, dan 3 tahun lagi telah berlalu. Tentara yang dipimpin oleh Xuan Yuanru dan Yuyan akhirnya merebut kota militer terakhir di alam Dewa Siyuan. Sekarang tentara Hong Meng yang dipimpin oleh kedua putri telah meroket hingga 24 miliar. Setelah itu, kedua wanita itu memimpin pasukan Hong Meng dan memasuki alam Dewa Siyuan, dan mulai menyerang kota seperti bambu yang patah. Mereka langsung masuk dan menyerang di luar kota Dewa Siyuan. Dan Ling Tong juga mengisi celah di alam dewa di kota militer terakhir alam Dewa Siyuan. Dengan kata lain, orang-orang dari alam abadi Siyuan dan alam Dewa Kaos hanya dapat mencapai kota Dewa Siyuan di melalui susunan teleportasi, orang-orang dari tempat lain tidak dapat memasuki alam Dewa Siyuan. Pada saat yang sama, di kota Dewa Siyuan, di Siyuan Divine Palace. Di halaman belakang mansion, ada hutan bambu ungu seperti lautan ungu. Di hutan bambu, esensi surgawi surga dan bumi padat, dan pemandangannya sangat indah. Jauh di dalam hutan bambu ungu, ada sebuah paviliun antik. Di luar paviliun, seorang lelaki tua berambut putih sedang memancing dengan santai dan elegan. Jika Tan Yun dan Xuan Yuanru ada di sini, mereka pasti akan mengenali orang tua itu. Karena di masa lalu, ketika Li Xin dan Li Ximin merayakan ulang tahun mereka yang berumur panjang, lelaki tua itu mengikuti Gong Zihan yang merupakan penguasa tertinggi Siyuan saat itu ke kuil Hong Meng. Orang tua pada waktu itu berada di alam dewa dan dikenal sebagai Dewa Yunhe. Tapi sekarang dia sudah berada di alam dewa leluhur, dan dianugerahkan sebagai Dewa Leluhur Yunhe oleh Raja Leluhur Siyuan. Tidak ada keraguan bahwa kecepatan kultivasi Dewa Leluhur Yunhe mengejutkan Raja Leluhur Siyuan. Pada saat yang sama, dia juga pelayan paling setia dari Raja Siyuan. Sekarang Raja Leluhur, Changsun Xuanqi, dan Iblis Besar telah membentuk aliansi untuk menyerang alam Dewa Hong Meng, dan orang yang bertanggung jawab atas alam Dewa Siyuan adalah Dewa Leluhur Yunhe. Puan, sesuatu yang besar telah terjadi. Dengan suara panik, seorang pemuda berjubah putih bernama Zhou Tian di alam dewa atas terbang dengan tergesa-gesa. Dewa Leluhur Yunhe mengangkat jari ke arah Zhou Tian dan berkata dengan suara rendah, "Tianer diam, ikan akan ditakuti olehmu. Juga, apakah kamu lupa tentang kata-kata guru, laki-laki jantan, untuk menghindari tanah longsor, apapun yang terjadi, pertama-tama tetap tenang. Hanya ketika Anda tenang, Anda dapat mengatasi kesulitan dengan pemikiran terbaik," ucap Leluhur Yanhe. Mendengar ini, Zhou Tian mengambil napas dalam-dalam dan mengangguk. Yang diajarkan guru adalah bahwa murid harus mengingatnya, ucap Zhou Tian. Yah, itu benar, Dewa Leluhur Yunhe tertawa dan berkata, "Tianer,
ceritakan apa yang terjadi, ucap dewa leluhur. Kata-kata Zhou Tian selanjutnya, senyum terus wajah dewa leluhur Yunhe menghilang. Zhou Tian berkata dengan jujur, lapor kepada guru, 24 miliar tentara Hongmeng telah menyerang, dan sekarang mereka ada di kota. Sekarang di luar kota Dewa Siyuan, ucap Zhou Tian. Mendengar ini, pancing di tangan Yunhe dewa leluhur jatuh, di tangannya, dia tiba-tiba berdiri, matanya melebar, dan matanya yang keruh menunjukkan 7 titik keterkejutan dan 3 titik keraguan. Baru saja dia mengajari murid-muridnya untuk tidak khawatir dengan tanah longsor, tetapi sekarang dia terlihat sangat terkejut. Apa yang kamu bicarakan? Dewa leluhur Yunhe berkata dengan suara gemetar, tentara Hongmeng mendekati kota, bagaimana ini mungkin, ucap dewa leluhur Yunhe. Puan, itu benar sekali, ucap Zhou Tian berkata dengan pasti. Oke, mari kita lihat untuk Tuan, rambut putih dewa leluhur Yunhe berkibar, dan kesadarannya yang tak terlihat dengan cepat meluas keluar kota Dewa Siyuan. Hanya dalam 3 napas, dia menemukan melalui indera ilahinya bahwa Suan Yuanru, yang juga berada di alam dewa leluhur sama dengan dirinya sendiri, dan seorang wanita menakjubkan di alam dewa leluhur yang tidak dia kenal berdiri ramping di luar kota, tidak tahu apa yang mereka lakukan sedang berbicara tentang. Dewa leluhur Yunhe mengambil kembali kesadarannya, ekspresinya sangat serius, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi, Tuan leluhur? Raja leluhur kaos, dan Raja Iblis Agung menyerang alam Dewa Hongmeng, bagaimana musuh muncul di sini? Apakah mereka bukan lawan dari alam Dewa Hongmeng, ucap leluhur Yunhe. Memikirkan hal ini, Dewa leluhur Yunhe memandang Zhou Tian dan memerintahkan, pergi ke kuil jiwa lampu, dan lihat leluhur dan apakah cahaya kehidupan komandan telah padam, ucap leluhur Yunhe. Murid patuh, ucap Zhou Tian menghilang begitu saja setelah menerima perintah. Setelah Zhou Tian pergi, dewa leluhur Yunhe sedang terburu-buru, jika Tuan Zuang dan yang lainnya telah jatuh, kota Dewa Siyuan tidak dapat dipertahankan, ucap Yunhe. Tidak lama kemudian, Zhou Tian terbang di depan dewa leluhur Yunhe dan dengan hormat berkata, Guru, Raja leluhur dan komandan tentara memiliki lampu kehidupan yang sangat kuat, ucap Zhou Tian. Mendengar ini, dewa leluhur Yunhe diam-diam lega, dan ada sedikit pencerahan di matanya yang keruh. Saya mengerti, ucap leluhur Yunhe. Guru, apa yang Anda lihat? Ucap Zhou Tian bertanya. Dewa leluhur Yunhe berkata, jika guru menebak dengan benar, itu pasti Tan Yun, Suan Yuanru dan yang lainnya yang membagi pasukan mereka dan pergi secara tak terduga ketika Raja Leluhur Kaos, dan Raja Iblis Agung menyerang alam Dewa Hongmeng. Kemudian, Suan Yuanru, seorang wanita dari alam Dewa Leluhur, datang untuk menyerang alam Dewa Siyuan kita, dan Tan Yun harus memimpin pasukan Hongmeng lainnya untuk menyerang alam Dewa Kaos. Juga, Wei Xi menemukan, di antara pasukan yang dibawa oleh Suan Yuanru, ada banyak marsal dan wakil komandan yang merupakan jenderal yang menjaga benteng perbatasan alam Dewa Siyuan kita. Sepertinya benteng perbatasan alam Dewa Siyuan kita telah hilang. Jika kita membiarkannya mereka menangkap mereka lagi kota ilahi Siyuan, maka alam Dewa Siyuan kita benar-benar selesai, ucap leluhur Yunhe. Mendengar ini, wajah Zhou Tian menjadi pucat. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang, ucap Zhou Tian. Dewa leluhur Yunhe menyipitkan matanya, jangan panik. Pertama-tama, saya tidak percaya bahwa pasukan musuh dapat menembus formasi pertahanan yang hebat. Kedua, bahkan jika itu rusak, saya yakin, berpikir bahwa kekuatan guru saya cukup untuk membunuh wanita di alam Dewa Leluhur Suan Yuanru. Tidak peduli apa, sebagai seorang guru, Anda harus menjaga kota Siyuan, dan menunggu leluhur melihat konspirasi Tan Yun dan kembali untuk menyelamatkan, ucap leluhur Yunhe. Setelah mendengarkan, Zhou Tian mengangguk dan berkata, guru benar, ucap Zhou Tian. Pergi temani guru akan menemui mereka, ucap leluhur Yunhe. Setelah itu, leluhur Yunhe naik ke langit dengan wajah muram, muncul di langit di atas istana ilahi Siyuan, dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya, menembak ke arah gerbang kota. Pada saat ini, dewa leluhur Yunhe yakin, bahkan jika Suan Yuanru dan Yuyan dipilih, mereka akan menang. Jika dia tahu bahwa Suan Yuanru adalah reinkarnasi dari mantan patriark klan spiritual, dia tidak akan berpikir begitu. Tidak ada keraguan bahwa Yuyan dan Suan Yuanru adalah raja leluhur kecuali Tan Yun.
Apakah keduanya memiliki kemampuan untuk melompati leluhur tingkat pertama? Kedua putrinya tidak tahu, lagi pula, mereka tidak pernah dipromosikan menjadi leluhur. Merek tidak tahu banyak tentang kekuatan merek sendiri, dan mereka juga tidak tahu seberapa kuat raja leluhur tingkat pertama. Di luar kota Dewa Siyuan, Xuanyuan Rou menutup matanya dan melepaskan kesadarannya, menutupi seluruh formasi pertahanan kota. Dia mengerutkan kening, jelas merasa kesulitan untuk menghancurkan formasi. Bagaimana adik perempuan Rower, ucap Yuyan, dan suara alam terdengar. Xuanyuan Ru tidak membuka matanya, dia melepaskan kesadarannya untuk mengamati formasi, dan berkata, meskipun saya memiliki beberapa petunjuk, saya belum menemukan cara untuk memecahkan formasi, ucap Xuanyuan Rou. Kamu harus percaya diri, kata Yuyan. Pada saat ini, Dewa Leluhur Yunhe terbang ke langit dan mendarat di menara kota. Penguasa kota dari alam tertinggi, Guo Tongtian buru-buru membungkuk dan berkata, saya telah melihat Lord Yunhe Ancestral God, ucap Guo Tongtian. Xuanyuan Ru, jangan buang energimu. Formasi ini adalah Raja Leluhur kita, tolong atur oleh ayah dari Raja Leluhur Chaos. Changsun adalah kekuatan besar dari alam semesta terakhir, teknik pembentukannya kuat. Tidak ada seorang pun di alam semesta hari ini yang bisa melakukannya. Kamu tidak bisa menghancurkan formasi pertahanan yang hebat. Dewa leluhur memberitahumu bahwa kecuali kamu menyerang, kamu dapat menghancurkannya, tetapi tidak ada dari kamu yang tidak dapat menghancurkannya selama ratusan tahun. Juga tanpa menunggu kamu untuk membuka, Tuan leluhur kita akan kembali ke alam Dewa Siyuan, dan pada saat itu, Dewa leluhur dan Tuan leluhur harus bekerja sama satu sama lain dan membunuh kalian semua, ucap leluhur Yunhe. Xuanyuan Rou menutup telinga, masih menutup matanya untuk mengamati formasi besar yang melindungi kota. Pelacur, orang tua ini berbicara denganmu, apa kamu tuli, tegur Dewa leluhur Yunhe. Mendengar ini, Xuanyuan Rou tiba-tiba membuka matanya, dia menatap Dewa leluhur Yunhe, dan berkata dengan keras, orang tua, hari aku menghancurkan kota akan menjadi kematianmu, ucap Xuanyuan Rou. Setelah mengatakan itu, Xuanyuan Ru mengabaikan Dewa Leluhur Yunhe dan terus mengamati formasi besar melindungi kota dengan seluruh perhatiannya. Petik 2. Kebodohan, Dewa Leluhur Yunhe berkata dengan senyum jahat, jika kamu ingin menembus formasi pertahanan yang hebat, Xuanyuan Ru, kamu berbicara tentang impianmu, ucap Leluhur Yunhe. Pada saat ini, penguasa kota di menara, Guo Tongtian, ketika dia melihat Dewa Leluhur Yunhe datang, dia awalnya menyebutkan jantung di tenggorokannya sebelum dia jatuh kembali ke perutnya. Setelah itu, Dewa Leluhur Yunhe memerintahkan Guo Tongtian untuk mengirim orang untuk menyiapkan makanan dan anggur yang lezat, dan mulai minum dan mengobrol dengan Guo Tongtian di menara. Pada saat yang sama, Guo Tongtian memerintahkan 8 miliar tentara di kota untuk bersiap berperang, siap bertarung kapan saja. Selain itu, Guo Tongtian juga memerintahkan agar 80 miliar warga kota siap menyerang. 10 hari telah berlalu, dan Xuanyuan Rou masih belum menemukan cara untuk memecahkan formasi. Pada saat ini, dahinya dipenuhi butiran keringat seukuran kacang polong, alisnya berkerut, terkadang menggelengkan kepalanya, terkadang mengangguk. Jelas, dia mencapai saat kritis untuk memahami arai pertahanan besar. Dalam sekejap mata, 8 hari telah berlalu. Wajah Xuanyuan Rou pucat dan kelelahan saat ini karena energinya terkuras. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.